Pemeriksaan berat satuan pasir. Dalam pemeriksaan ini, alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama ada kaliper atau jangka sorong. Kemudian selanjutnya adalah bejana besi. Ini bejana besi beserta penumbuknya. Kemudian yang selanjutnya adalah ayakan dengan ukuran 4,75 atau nomor 4. Kemudian selanjutnya adalah skop. Alat terakhir yang diperlukan adalah timbangan. Kemudian bahan yang diperlukan adalah pasir. Ini pasir adalah pasir kering udara atau pasir kering luar. Dan yang terakhir adalah laporan sementara. Langkah yang pertama, kita akan mengayak pasir menggunakan ayakan dengan ukuran 4,75 mm. Langsung saja. Nah, dapat terlihat di sini ada kerikil yang tertinggal di atas ayakan. Nah, ini kita akan membuangnya. Nah, pasir yang lolos dari ayakan 4,75 ini adalah memenuhi syarat pasir, yaitu harus lolos ayakan dengan ukuran 4,75 mm. Kemudian kita akan lanjutkan sampai semua pasir di sini terayak. Langkah yang kedua adalah kita akan mengukur dimensi dari bejana besi ini. Yang akan kita ukur adalah diameter dan tinggi dari bejana besi ini. Langsung saja kita akan mengukurnya menggunakan kaliper atau jangka sorong. Nah, untuk mengukur diameter dari bejana ini, kita akan menggunakan sisi atas dari jangka sorong, itu sebelah sini. Dan selanjutnya kita akan kunci di sini agar tidak bergerak lagi. Selanjutnya kita akan baca pengukuran dari jangka sorong ini. Nah, untuk pengukuran diameter ini kita akan melakukannya sebanyak 2 kali, yaitu di sisi bagian ini dan sisi bagian tegak lurusnya. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan diameter yang presisi dengan melakukan rata-rata dari 2 pengukuran ini. Sama langkahnya, kita langsung baca di sini berapa diameternya. Lalu kita akan nanti rata-rata, kita akan mendapatkan diameter sesungguhnya. Kemudian kita akan mengukur tinggi dari bejana besi ini menggunakan ujung dari jangka sorong ini. Sama langkahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan kunci di sini agar dia tidak bergerak. Setelah kita kunci, langsung sama langkahnya kita akan baca pengukuran dari jangka sorong seperti ini. Sama seperti pengukuran diameter, kita akan melakukan pengukuran tinggi dari bejana ini 2 kali, yaitu di sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Langkahnya sama, dan kita juga akan mendapatkan hasilnya di sini. Kemudian hasil dari 2 pengukuran ini kita akan rata-rata untuk mendapatkan tinggi yang presisi. Kita akan, setelah kita tadi melakukan pengukuran dimensi dari bejana besi ini, selanjutnya kita akan menimbang berat bejana besi ini kosong. Dalam pengujian atau pemeriksaan berat satuan pasir ini, kita akan melakukan 2 pengujian, 2 jenis pengujian. Yang pertama adalah kita akan mengisikan pasir yang sudah kita ayak tadi, yang lolos dari ayakan dengan ukuran 4,75 ke dalam bejana ini tanpa ditumbuk. Itu yang pertama. Jadi langsung saja kita akan isikan pasir ini full sampai menutupi atau rata dengan permukaan dari bejana besi ini. Langsung saja kita akan masukkan.
Setelah kita mengisikan pasir ini ke dalam bejana besi hingga penuh, kita akan meratakan permukaan pasir ini menggunakan penumbuk. Caranya seperti ini. Nah, di sini terlihat ada bagian yang masih belum terisi pasir sepenuhnya. Nah, kita akan tambahi. Kemudian langsung saja kita akan meratakannya lagi. Setelah terlihat rata seperti ini, kita akan menimbang pasir beserta bejana besi ini. Kemudian kita akan langsung menimbang pasir beserta bejana besi ini menggunakan timbangan digital. Kemudian percobaan yang kedua atau pengujian jenis yang kedua adalah kita akan memasukkan pasir ini ke dalam bejana, namun kita akan bagi menjadi 3 lapisan. Kita akan bagi menjadi 3 lapisan, yaitu sepertiga tinggi dari bejana, 2/3 tinggi dari bejana, dan full. Namun setiap lapisan tersebut kita akan menumbuknya menggunakan penumbuk ini. Setiap lapisan kita akan menumbuknya sebanyak 25 kali. Langsung saja kita akan isikan. Nah, kira-kira ini sudah sebanyak sepertiga dari tinggi bejana. Langsung saja kita akan menumbuknya sebanyak 25 kali. Cara menumbuknya adalah dengan cara kita menumbuknya tidak terlalu menggunakan tenaga, namun juga tidak terlalu santai. Jadi sederhana. Langsung saja ini sebanyak 25 kali. Setelah kita melaksanakan penumbukan lapisan pertama dan kedua, kita akan melakukan penumbukan pada lapisan yang ketiga. Prosesnya sama, yaitu kita akan menumbuknya secara sama, yaitu sebanyak 25 kali. Setelah kita tumbuk lapisan ketiga ini sebanyak 25 kali, kita akan meratakan permukaan dari pasir ini. Sama langkahnya, yaitu menggunakan penumbuk. Nah, di sini dapat terlihat masih ada bagian-bagian yang kosong. Kita akan isikan menggunakan pasir lagi. Sama langkahnya, kita akan meratakannya kembali. Nah, di sini sudah dapat terlihat permukaan dari pasir ini sudah rata dengan permukaan dari bejana besi. Selanjutnya kita akan timbang. Sama seperti penimbangan yang pertama tadi, atau penimbangan pasir yang tidak ditumbuk. Ini langsung kita akan timbang ke atas timbangan. Ini kita mendapatkan berat bejana besi beserta pasir yang ditumbuk. Yang terakhir adalah pengisian laporan sementara dari pemeriksaan berat satuan pasir. Yang pertama adalah pasir berasal, itu pasir berasal dari pasir Progo. Kemudian diameter maksimum yaitu 5 mm. Nah, ini didapatkan dari pengayakan tadi, karena kita mengayaknya menggunakan ayakan nomor 4,75 yang atau kita bulatkan menjadi ukuran 5 mm. Kemudian keadaan pasir di sini. Nah, tadi kita akan menggunakan pasir yang berwarna hitam. Artinya pasir tersebut cenderung agak basah. Jadi kita akan golongkan pasir yang kita uji adalah agak basah. Kemudian selanjutnya adalah berat bejana atau yang disimbolkan dengan B1, itu berat sekian dengan satuan kilogram. Kemudian berat pasir atau yang disimbolkan dengan B2 itu adalah sekian yang memiliki satuan kilogram juga. Dan yang terakhir adalah ukuran bejana. Nah, ini adalah dimensi bejana yang kita ukur tadi. Diameter bagian dalam adalah sekian dengan satuan milimeter, dan tinggi bagian dalam dari bejana adalah sekian dengan satuan milimeter. Kemudian kesimpulan, yaitu yang pertama atau A, berat pasir ini memiliki rumus B3 sama dengan B2 dikurangi B1. B2 adalah berat pasir
dikurangi dengan B1 berat bejana. Nah ini B2 adalah berat pasir plus bejana dikurangi dengan B1 adalah berat bejana, sehingga ketemu berat pasir atau hanya berat pasir, yaitu sebesar sekian kilogram. Kemudian yang kedua adalah berat satuan pasir, sama dengan, yaitu rumusnya adalah B3 per volume bejana. B3 adalah berat pasir dibagi dengan volume bejana. Volume bejana karena bentuknya tabung, rumusnya adalah 1/4 pi dikali D atau diameter dikalikan dengan T atau tingginya. Yang kita akan mendapatkan hasilnya adalah sekian dengan satuan kilogram per cm kubik. Nah, ini adalah laporan sementara dari pemeriksaan berat satuan pasir dengan jenis pengujian yang tidak ditumbuk, atau yang pertama tadi yang langsung kita isikan penuh. Kemudian lembar yang kedua ini masih sama, yaitu pemeriksaan laporan sementara pemeriksaan berat satuan pasir. Namun yang membedakan dari lembar yang pertama tadi adalah lembar yang pertama tadi yang kita isikan adalah pengujian pasir yang ditumbuk. Yang kedua ini adalah pengujian pasir yang tidak ditumbuk. Nah, di sini langkahnya hampir semuanya sama. Hanya yang membedakan adalah pada kesimpulan, yaitu pada berat pasir. Nah, pada pasir yang ditumbuk atau pada lembar yang pertama tadi, berat pasirnya otomatis akan lebih berat daripada berat pasir pada bagian yang tidak ditumbuk atau pada pengujian yang tidak ditumbuk. Di sini terlihat, di sini adalah 13,6, di sini terlihat adalah 12,6. Dan otomatis akan berat satuan pasir yang di bawahnya atau perhitungan berat satuan pasir akan lebih besar juga. Seperti itu.